Film berjudul Nobody disutradarai oleh Ilya Naishuller, dibintangi oleh Bob Odenkirk, Alexei Serebriakov, Connie Nielsen, Christopher Lloyd. Rilis tahun 2021, menceritakan tentang mantan pembunuh bayaran melawan mafia Obsak Rusia. Jiwa berkelahinya tumbuh lagi karena bosan dengan kehidupan sehari-hari. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notif agar tidak tertinggal ringkasan baru dari kita. Awal film, ada seseorang yang terluka di ruang interogasi. Dia bernama Hutch, seorang mantan pembunuh bayaran. Dengan santai dia menjawab semua pertanyaan penyidik kepolisian. Me? Come on! Kejadian itu pada hari Senin, malam hari. Hutch kali ini tidak bisa tidur setelah mendapat hari-hari yang sangat membosankan. Pekerjaannya hanya itu-itu saja. Ada sepasang pencuri masuk ke rumahnya, merampas uang dan arloji miliknya. Put the phone down. Your money. Cash. Now. That's it? I'll use a debit. Karena tidak tega menghajar dengan stick golf, Hutch membiarkan mereka kabur. Polisi datang dan menyelidiki. Hutch berdiri di depan garasi, yang pintunya sudah diganjal box pizza oleh pencuri tadi. Karena dirasa penyebabnya sudah jelas, polisi pun pergi meninggalkan tempat, dan Hutch juga pergi untuk istirahat di lantai bawah. Esok pagi datang, Hutch menghadapi hari yang membosankan lagi. Ia bertemu dengan tetangganya yang mendapat warisan mobil Challenger 97 dari ayahnya yang meninggal. Hutch berangkat naik bus ke kantor. Ia bertemu Charlie, saudara Becca, istri Hutch, yang memberikan pistol agar Hutch bisa menjaga dan melindungi Becca dari mara bahaya. Hutch menyimpannya di dalam kulkas. Lalu ia bertemu dengan Eddie, mertua atau ayah dari Becca, istrinya. Mereka membicarakan bengkel perusahaan itu, yang akan dibeli oleh Hutch dari mertuanya sendiri. Hutch memutar radio untuk berkomunikasi dengan saudaranya, Harry. Sambil minum ia bercerita tentang pencuri malang yang tidak berpeluru berani memasuki rumahnya. Setelah selesai curhat dengan Harry, Hutch pergi ke rumah David, ayah kandung Hutch. Untuk menghilangkan penat dan makan bersama, mereka mengenang masa lalu. Harry adalah keluarga bagi mereka. Sesampainya di rumah, anak kesayangan Hutch menanyakan sesuatu. You can't find what? My kitty cat bracelet. Gelang Kitty, itulah yang memicu Hutch mencari dua orang pencuri kemarin. Hutch pergi ke rumah ayahnya untuk mengambil pistol, uang dan lencana FBI yang kadaluarsa. Hutch mencari mereka ke rumah-rumah tato di kota, mulai ujung barat hingga ujung timur, semua dimasukin Hutch. Akhirnya ia menemukan satu tempat. Hutch ketahuan memakai lencana FBI kadaluarsa. Hutch menawarkan uang. Setelah melihat tato tangan Hutch, lalu orang itu takut dan pergi mengunci pintu. Hutch menunjuk tato yang dia cari. Akhirnya Hutch menemukan rumah kedua pencuri itu, dan mengagetkan makan malam mereka. Hutch meminta arlojinya dan gelang Kitty milik anaknya, tetapi mereka tidak membawanya. Lalu Hutch masuk ke ruang dan melihat ada bayi sakit di sana. Hutch tidak tega, ia pulang dengan hati hampa. Ketika perjalanan pulang menaiki bus, Hutch merasa hancur. Tiba-tiba ada mobil melaju dengan kencang menabrak pembatas, karena ingin menyalip bus.
berisi berandalan teknik pemabuk. Please, God, open that door. Hutch berdoa memohon agar berandal itu dibukakan pintu. Berandal itu berhasil menaiki bus, lalu mengacaukan dua penumpang bus yang berada di dalamnya. Hutch beranjak dari kursi, mengambil HP yang dibawa oleh sopir dan menyuruh supir itu untuk menunggu di luar, sementara dia sudah menantikan momen gembira, menghajar semua berandalan itu sendirian. Hutch sampai terlempar keluar bus, namun Hutch bangkit lagi, bukannya lari dia malah geram dan kembali naiki bus untuk menghajar berandalan itu. Thank you. Hutch berjalan pulang ke rumah, saat menaiki anak tangga, istrinya mengetahui. Dia pun dipanggil, dan lukanya dirawat dengan baik, kemudian mereka melewati malam dengan tidur berdua. Julian, ayah Teddy. Teddy adalah berandal yang dipukuli Hutch dalam bus. Julian sedang berada di sebuah klub malam, dalam perayaan perusahaan OPSA. Ia adalah mafia Rusia dan bilioner. Julian membunuh seseorang yang dia tidak suka, ternyata orang itu pemilik 3% saham di OPSA. Tak lama kemudian ada telepon, Julian mendapat kabar anaknya Teddy ada di rumah sakit. Ia menghajar pengawal Teddy yang dirawat di sana. Ia geram melempar dan memukulinya dengan kursi. Julian menanyakan kemana dia dapat mencari pembuat ulah itu. Seorang di antaranya memberikan kartu bus milik Hutch. Di tempat lain Hutch sedang asik menikmati makan pagi. Tiba-tiba ada telepon. Hutch here. Penelepon misterius itu adalah Harry. Ia memberitahu mengenai Julian dan anaknya Teddy. Ia menyuruh Hutch untuk mencari informasi lengkap ke barbershop. Banyon menceritakan sosiopat kaya yang hobi brutal. Ia penjaga dana terpercaya dari suatu organisasi. Di lain tempat Julian menyuruh hacker perempuan mencari informasi mengenai Hutch. Hacker itu menghubungi temannya di Pentagon dengan iming-iming berkencan untuk informasi tentang Hutch Mansell, namun data itu ternyata sangat rahasia. Berkat kegigihan akhirnya data itu ditemukan. I'm out. No need to pay. Good luck. Di rumah, Hutch sedang makan malam bersama anak dan istri. Di luar ada serombongan mobil datang. Mereka suruhan dari Julian, datang untuk menghabisi Hutch sekeluarga. Dia memasukkan anak istrinya ke dalam ruangan khusus, lalu bersiap menanti kedatangan serombongan pembunuh itu memasuki rumahnya. Hutch tertangkap, gerombolan itu bertugas membawanya menghadap ke Julian, hidup-hidup. Namun dalam perjalanan, ia dapat meloloskan diri dari borgol dan mengacaukan mobil dengan gas pemadam. Mobil itu hancur, penumpangnya tidak selamat, kecuali Hutch dan seorang yang tak lama kemudian meninggal. Hutch berlari pulang untuk melihat keadaan rumah. Sesampainya di rumah, situasi berantakan. Ia kemudian mandi dan menjemput anak istri di ruang rahasia. Setelah melihat situasi bersama anak istri, ia pun mengantar istrinya ke garasi untuk pergi mencari tempat perlindungan. Kemudian Hutch mengambil semua hartanya yang tersimpan berupa emas batangan, dan menata para gerombolan itu ke sofa untuk diceramahi. Boneka Kitty ternyata ada pada mereka. Ia membakar rumah dan mengambil mobil milik tetangganya. Di tempat David, ia disatroni para penjahat suruhan Julian. Mereka menodong senjata ke David, namun Sitwa lebih siap dan gesit menangkap lalu menembak mereka hingga tewas. Hutch pergi ke perusahaan bengkel mertuanya dan berniat membeli. Sempat cekcok dengan Charlie, namun mertuanya setuju menjual kepada Hutch. Di kafe tutup, Julian melihat kabar suruhannya meninggal.
Lalu ia menelepon untuk mengerahkan semua orangnya. Hutch merancang semua jebakan di perusahaan. Untuk menghadapi lawan, ia menghubungi Harry tapi komunikasi tidak bagus. Dengan santai tanpa beban mental, ia datang, membunuh, memporak-porandakan, dan membakar seluruh isi offset termasuk uangnya, seorang diri. Setelah itu ia pergi ke kafe tempat lawan bernyanyi karaoke. Julian menghampiri Hutch yang sedang sendirian asik memakan hidangannya di meja tengah. Hutch mengajak negosiasi dengan membawa bom. Ia meminta untuk melupakan semua hidup baru dan tidak pernah ketemu dengannya lagi. Kemudian ia pergi masuk ke dalam mobil, menunggu sebentar. Ternyata benar, mereka berangkat mengejar Hutch habis-habisan. Ia menuju bengkelnya yang sudah dipersiapkan. Namun ia sempat tertembak. Tiba-tiba dari dalam, Harry dan ayahnya datang menolong. Mereka bertempur membabi buta. Karena kehabisan senjata, Hutch memasang ranjau ke kaca anti peluru. Julian tewas, mereka berkumpul dan pergi dari tempat itu. Hutch mempersiapkan diri untuk diinterogasi polisi sebagai pemilik bengkel. Dan scene pun seperti di awal film, Hutch diinterogasi. Ia pun bebas setelah beberapa saat. Dia dan istrinya mencari rumah baru, tiba-tiba ada telepon. Dan Hutch pun bertanya pada penjual. Does this house have A basement. Dan cerita pun tamat.